saya Ibu Nur Hikmah dari SDN Sukasari 5 Kota Tangerang. Dan saya Nur Aini SPD dari SDN Empang Bagia 1 Kota Tangerang. Kami akan melaksanakan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Ibu Ning. Sebelumnya lapor coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Yang kedua tentang pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh coach ya. Yang ketiga pertanyaan yang akan Ibu sampaikan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Nining, sebelum proses observasi atau praobservasi ada yang ingin saya tanyakan boleh? Boleh Bu? Ya, yang pertama kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Baik Ibu. Jadi Ibu ada 3 kompetensi ya tadi ya. Kompetensi mana aja yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu aktif dengan mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, dan yang terakhir adalah pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang akan saya secara spesifik yang akan saya kembangkan. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang menyelesaikan permasalahan yang bisa mencari solusi permasalahan saya. Baik mungkin itu saja ya pertanyaan yang saya sebelum melakukan itu coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching Ibu selalu mengingatkan dari hal-hal yang saya sampaikan. Selamat melakukan coaching ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini Bu Nur Hikmah? Alhamdulillah baik Bu Nining. Bagaimana kabar Bu Nining? Alhamdulillah baik juga. Nah sekarang saya mau tanya, ada apa? Tadi Bu Nur Hikmah telepon saya. Saya posisinya sedang di jalan menuju ke sekolahan. Baik Bu Nining, sebelumnya saya mohon maaf banget ya sama Bu Nining ya. Sudah mengganggu waktu istirahatnya, sudah mengganggu waktunya. Begini Bu Nining, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Nining atas waktunya. Begini Bu Nining, saya ingin curhat, saya ingin cerita sama Bu Nining tentang permasalahan yang saya hadapi pembelajaran saya di kelas Bu Nining. Permasalahan yang saya hadapi itu, saya menemukan salah satu siswa saya ketika pembelajaran saya berikan itu terlihat bengong, kadang melamun, terkadang tidur-tiduran kepalanya di atas meja. Untuk peserta didik yang lainnya, ketika ada pembelajaran dari saya, mereka terlihat antusias, terlihat aktif, terlihat menikmati dari pembelajaran yang saya berikan. Cuma itu salah satu siswa saya yang belum fokus sekali dalam pembelajaran yang saya berikan. Oke baik. Sekarang apa tujuan proses pembelajaran yang Bu Nur Hikmah itu akan ajarkan di dalam kelas? Saya ingin peserta didik saya mampu menerima pembelajaran yang saya berikan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti itu Bu Nining. Oke baiklah. Sekarang apa sih kira-kira hambatan yang Bu Nur Hikmah hadapi di dalam proses pembelajaran Bu Nur Hikmah? Ya. Kemungkinan besar hambatan yang saya hadapi Bu Nining ya, saya kurang menggunakan metode pembelajaran yang belum sesuai ya. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik kepada siswa saya, sehingga siswa saya ada yang terlihat melamun atau bengong saja Bu Nining. Oke baik Bu Nur Hikmah. Sekarang apa rencana aksi Bu Nur Hikmah untuk kedepannya? Rencana aksi saya, insya Allah
media pembelajaran juga yang menarik seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang apa tindak lanjut dari Bu Nur Hikmah dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kompetensinya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu penggunaan media pembelajaran serta metode pembelajaran yang sesuai serta menarik untuk peserta didik saya. Nah, baiklah. Sekarang kira-kira punya waktunya kapan Bu Nur Hikmah bisa untuk mengkonfirmasi kembali untuk perkembangan peserta didik Bu Nur Hikmah? Insya Allah saya akan melakukan tindak lanjut kira-kira 2 hari atau 3 hari. Saya akan menginformasikan kembali perkembangan siswa saya di kelas kepada guru. Oke, baik Bu Nur Hikmah, semangat ya. Saya tunggu Bu Nur Hikmah 2-3 hari ke depannya untuk agar saya mengetahui perkembangan peserta didik Ibu Nur Hikmah. Nah, baik sekarang Bu Nur Hikmah setelah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bu Nur Hikmah nih setelah berjumpa saya, bercerita dengan saya? Alhamdulillah Bu Nining setelah bercerita dengan Bu Nining, perasaan saya senang, bahagia, agak lega gitu ya. Alhamdulillah saya bisa curhat, bisa ada yang mendengarkan permasalahan saya hadapi ini Bu Nining. Baik Bu Nur Hikmah, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih ya Bu Nur Hikmah. Sampai jumpa di hari pekan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama Bu Nur Hikmah. Bu, proses coaching yang berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Ya, baik Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching yang sesuai dengan anu kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi, dan melakukan tanggung jawab. Baik, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah bagus sekali sudah menjalankan coaching sesuai alur Tirta, di mana Ibu sudah menjalankan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir. Dari coaching tadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan sendiri adalah pertanyaan berbobot. Luar biasa, semoga sukses ya Bu Nining ya. Sama-sama Ibu. Ya, saya akhiri pembicaraan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Hikmah bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat juga. Baik Bu Nur, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang penilaian coaching kita hari ini, pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian pertanyaannya akan Ibu sampaikan, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses keaktifan, dan pemaksimalan potensi. Baik Bu Nur, sebelum proses observasi atau praobservasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Ibu. Baik Bu Nur, yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Pertama yang akan saya kembangkan, pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga pertanyaan yang berbobot. Gitu. Baik, oke siap. Baik Bu Nur. Dari ketiga pertanyaan yang berbobot tadi, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Mungkin yang dari yang ketiga itu saya akan mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif bisa menjadi lebih fokus, menimbulkan kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian untuk indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator pencapaian yang akan saya ini dari coaching adalah saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan coaching memiliki rencana aksi ke depannya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, baik Bu Nur. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu Nur ya. Dan mungkin itu saja, dan saya
diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nima. Sama Bu Nur, semangat ya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ning? Baik, alhamdulillah Bu Nur. Ya, ada apa nih telepon saya tadi? Kira-kira ada yang mau diceritakan? Oh iya, terima kasih Bu Nur. Maaf ya, tadi saya telepon Bu Nur karena saya ada sedikit permasalahan yang harus saya konsultasikan kepada Bu Nur, yaitu terkait permasalahan saya pembelajaran di kelas. Jadi gini, di kelas itu ada anak saya, anak berkebutuhan khusus. Pada saat saya memberikan materi, kemudian saya mengelompokkan diskusi dan kelompok. Nah, pada saat saya diskusi, anak-anak yang lainnya terasa terganggu oleh anak berkebutuhan khusus tersebut, itu namanya Lionel. Nah, jadi dia asesmennya itu adalah bahwa dia terdiagnosanya hiperaktif. Secara sosial dan emosionalnya dia belum bisa beradaptasi dengan teman-teman, emosional yang tinggi, yang suka marah-marah pada saat anak-anak berdiskusi. Pada saat pembelajaran juga berlangsung, dia suka usir sama teman-temannya, diambil disiplin hukumannya. Mau tidak mau, pembelajaran di dalam kelas saya itu jadi merasakan tidak nyaman, tidak ada kondusif dalam pembelajaran peserta didik saya di dalam kelas. Itu sih Bu Nur permasalahannya. Masalahnya sangat ini ya pentingnya. Karena saya ingin tanyakan. Setelah itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ning kembangkan? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi untuk meningkatkan kompetensi anak berkebutuhan khusus pada pembelajaran saat berdiskusi atau berkelompok, seperti dia bisa menstabilkan dirinya, sosial emosionalnya juga bisa menurun, bisa beradaptasi dengan baik. Wah, luar biasa Bu Ning ya. Yang ingin saya tanyakan, apa sih hambatan yang Bu Ning hadapi dalam proses pembelajaran tersebut Bu Ning? Ya, hambatan saya di dalam kelas adalah dengan adanya anak berkebutuhan khusus Bu Nur. Jadi pada saat saya diskusi kelompok peserta didik saya memberikan materi di dalam kelas, situasinya tidak kondusif, tidak nyaman. Anak-anak juga tidak fokus dalam pembelajaran saya karena ada rasa ketakutan yang dihadapi peserta didik saya yang dialami karena anak berkebutuhan khusus itu sering marah-marah di dalam kelas, usil mengambil pensilnya, itu sih Bu Nur. Nah, mantap Bu Ning ya. Terus saya ingin tanyakan bagaimana tindakan Ibu dalam proses tujuan tersebut Bu Ning? Tindakan saya mungkin saya lebih kepada komunikasi kepada orang tua, kemudian mengkomunikasikan kepada psikolog sekolah inklusi yang ada di sekolah, dan yang ketiga terapis. Mungkin itu yang rencana aksi saya, pendekatan supaya saya tahu apa sih yang saya harus berikan, pembelajaran model seperti apa, gaya belajar seperti apa, strategi seperti apa yang cocok sekiranya untuk saya berikan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut Bu Nur. Keren Bu Ning. Kira-kira nih kapan ketemu saya untuk bertemu kembali Bu Ning? Ya, saya sih pengennya lebih cepat lebih baik gitu ya. Mungkin prosesnya 2-3 hari Bu Nur ya, untuk saya mengkonfirmasi ke Bu Nur mengenai perkembangan peserta didik saya yang anak berkebutuhan khusus. Gercep Bu Ning keren. Nah, sekarang setelah kita tadi diskusi ya, bagaimana perasaan Bu Ning setelah bercerita dengan saya Bu Ning? Aduh, saya gimana ya? Senang sekali, bahagia ya, karena Bu Nur juga sudah bisa meluangkan waktunya buat saya, mendengarkan pembicaraan saya, permasalahan saya, cerita tentang peserta didik saya di dalam kelas. Ya, saya terima kasih juga ya kepada Bu Nur yang sudah meluangkan waktu saya. Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar, sehingga kompetensi-kompetensi sudah tercapai juga. Sekarang saya tanyakan apa saja kompetensi apa saja yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu. Saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, dan kemudian saya sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan dan alhamdulillah. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer atau pengamat
Ibu sudah bagus sekali. Kemudian cara menjalankan coaching sesuai Tirta ya, dimana itu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir, boleh Bu? Boleh. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dan disampaikan kunci, sehingga saya dapat menjalani informasi lebih mendalam dan mengarahkan kunci menemukan solusi atas permasalahannya. Ibu Nur sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, semoga sukses ya Bu ya. Siap, terima kasih banyak Bu. Sampai Ibu kita akhiri perbincangan kita hari ini ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini, Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurikma? alhamdulillah sehat. Bu Nini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Baik Bu Nurikma, sebelum melakukan coaching ada yang saya mau tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Yang kedua, pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian pertanyaan yang akan Ibu sampaikan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Nurikma, sebelum proses observasi atau pasca observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Ibu. Boleh, baik. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurikma itu sendiri? Baik, untuk saya akan mengembangkan lebih fokus lagi menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, kemudian indikator bagaimana yang ingin dicapai dalam proses coaching ini? Baik Ibu, indikatornya yang akan saya lihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan coaching memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus dilakukan. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan proses coaching Ibu selalu mengingat dari hal yang saya sampaikan tadi ya. Baik Ibu. Selamat melakukan coaching ya Bu. Siap, Bu Ibu. Nurikma. Siap, Terima Bu. kasih Bu Nurikma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nurikma. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Nur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Nurikma. Cuman ya saya mau cerita Oh iya, ada apa ini? Iya, ada kesulitan dalam kompetensi pembelajaran di kelas saya Bu Nurikma. Boleh saya curhat Bu Iya, Nurikma? boleh silakan Ya Bu silakan. Nurikma, Masya Allah saya di dalam pembelajaran di kelas nih ya, saya kurang menemukan anak. Pertama anak siswa, setiap saya menerangkan mempelajari pembelajaran tuh anak itu tidak fokus Bu Nurikma. Jadi sehingga mereka itu mengganggu teman-teman yang lain. Akhirnya pembelajaran itu tidak tercapai Bu Nurikma. Oh, seperti itu. Ya. Baik Bu Nur, apa tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan? Tujuan pembelajaran saya ingin kembangkan, saya ingin mengembangkan pembelajaran di dalam kelas, kompetensi anak supaya anak itu bisa memahami pembelajaran secara keseluruhan ya Bu Hikmah, jangan satu orang doang. Jadi semuanya itu memahami apa yang saya ajarkan. Baik. Apa sih hambatan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tersebut? Hambatannya namanya anak berbeda-beda ya Bu Hikmah ya. Iya. Berkarakter masing-masing anak, jadi siswa itu ada yang aktif, ada yang pendiam. Apalagi kalau saya lagi belajar diskusi, pasti ada salah satu anak tuh yang tidak fokus. Pertama dia bercanda, ganggu temannya,
ada yang diam aja, tidak memahami pelajaran. Jadi sehingga mereka itu tidak memahami keseluruhan pembelajaran yang saya berikan Bu Hikmah. Jadi mengganggu keaktifan anak di kelas gitu, karena memang karakter anak yang berbeda-beda gitu Bu Hikmah. Oke. Apa sih rencana aksi Ibu dalam proses tujuan tersebut? Ya insya Allah sih saya rencana yang pertama ya Bu Hikmah ya, saya itu berkolaborasi terhadap menulis sejawat. Terus yang kedua yang saya kembangkan di diri saya itu pembelajaran yang inovatif, yang kreatif ya Bu Hikmah, dengan memberikan video yang sekarang kan sudah ramai Bu Hikmah tentang video Canva. Jadi itu anak lebih fokus, lebih memahami pembelajaran tersebut. Dan yang kedua saya di sela-sela pembelajaran biar anak gak bosen, saya memberikan ice breaking agar anak itu lebih aktif dan lebih semangat apa yang saya berikan. Oke. Bagaimana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Kedepannya yaitu yang saya berikan pertama video pembelajaran kreatif. Saya menginovasi diri saya sendiri agar lebih kreatif lagi sebagai guru, dan saya memberikan ice breaking biar anak itu tambah semangat pembelajarannya Bu Hikmah. Jadi keseluruhan anak itu bisa memahami apa yang saya berikan gitu, karena kan memang pembelajaran itu tersebut apalagi dengan zaman now, zaman sekarang pembelajaran itu harus menarik agar siswa itu tidak bosan apa yang saya berikan pembelajaran sekarang ini. Alhamdulillah. Kira-kira nih kapan Ibu Nur akan bertemu kembali dengan saya untuk menceritakan perkembangan siswa-siswi mengajar di kelas? Insya Allah Bu Hikmah lebih cepat lebih baik ya Bu Hikmah ya. Mungkin antara 2-3 hari lagi ketemu Bu Hikmah untuk melanjutkan cerita apa yang akan saya berikan nanti gitu, kelanjutannya gitu Bu Hikmah. Baik Bu Nur, bagaimana sih perasaan Bu Nur ketika setelah bercerita dengan saya? Masya Allah, lega, rahmat, senang, alhamdulillah Bu Hikmah bisa mendengarkan surat saya, sudah meluangkan waktu buat saya. Terima kasih banget Bu Hikmah. Jadi ada titik terangnya Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, mungkin itu saja ya Bu Nur ya, kita cerita nanti lain waktu kita sambung kembali. Mungkin itu saja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hikmah. Sama-sama Bu Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Nur Hikmah? Baik Ibu Dini. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Bu Nur Hikmah, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian sebelum melakukan coaching. Dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching yang berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan kegiatan, kemudian menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawabnya. Baik, menurut saya sebagai observer, Ibu Nur Hikmah sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir dari coaching tadi itu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching menemukan solusi dan permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Ibu Nur Hikmah ini ya. Semoga sukses selalu Ibu Nur Hikmah ya. Terima kasih Bu Nini. Siap, terima kasih ya, sama-sama Bu Nur Hikmah ya. Ya sudah, saya akhiri perbincangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Ibu